Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita kembali akan melanjutkan video tutorial kita tentang cara menyusun jadwal dengan menggunakan aplikasi ASC Timetable. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan semua untuk selalu dukung video ini dengan cara memberikan like dan menekan tombol subscribe, serta senantiasa memberikan komentar terhadap pengembangan video-video selanjutnya. Nah, rekan-rekan sekalian, pada video tutorial pertama kita sudah mempelajari tentang cara input untuk mata pelajaran, kemudian guru, kemudian kelas. Nah, untuk tutorial kedua ini kita akan mencoba untuk memberikan batasan-batasan kepada guru, di mana batasan itu baik berupa jam mengajar ataupun hari mengajar. Nah, kita langsung saja. Jadi seperti kemarin kita buka aplikasi ASC Timetable. Kemudian saya akan ambil file yang saya sudah bikin sebelumnya. Ini ada. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau rekan-rekan semuanya sudah menginput mata pelajaran, kelas, kemudian guru, kemudian nanti menyusun secara otomatis, maka nanti hasil yang akan diperoleh berbentuk seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat mulai dari kelas. Ini kebetulan adalah sekolah menengah atas. Jadi di sini terdiri dari kelas 10 yang terdiri dari 7 kelas. Di sini ada IPA, kemudian IPS. Kemudian di sini ada 11, kelas 11 juga terdiri dari 7 kelas. Nah, total jumlah kelas yang ada di sini sebanyak 21 kelas. Nah, teman-teman sekalian, jadi coba kita mulai buka dari mata pelajaran. Jadi kita lihat di sini, saya sudah membuat untuk mata pelajaran atau bidang studi yang diajarkan di tingkat menengah atas. Jadi semuanya kita harus masukkan. Kemudian sini kelas, kemarin juga sudah kita memberikan contohnya. Ya, jadi misalkan masih ada kelas yang kurang, kita bisa tambah di sini. Misalkan kelas coba. Nah, di sini akan tampil. Nah, kalau misalkan ternyata ada kesalahan penulisan kelas, ini bisa kita hapus dengan cara mengklik kelas yang sudah kita buat. Saya klik di sini, kemudian Anda pilih hapus. Nah, di sini tertulis perintah, apakah Anda yakin akan menghapus kelas? Di sini saya pilih ya. Nah, otomatis kelasnya sudah terhapus. Oke, itu pun juga dengan guru. Jadi misalkan kita mau nambah guru, di sini tinggal kita ganti. Sini kita tinggal kita klik baru. Kemudian misalkan kita tambah guru nama, tambah. Kemudian kita oke. Sini nanti akan muncul mata pelajaran yang diampu oleh guru tambah ini. Kita tutup saja. Nah, semisalkan terjadi kesalahan dalam penulisan nama, kemudian kita mau hapus, cara sama tadi, kita tinggal klik nama guru tersebut, kemudian kita klik hapus. Kemudian di sini juga ada perintah, tinggal kita pilih yes. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, dalam penentuan jadwal ini, kadang kita harus mengakomodir dari keinginan beberapa teman-teman guru, yaitu misalnya untuk bidang studi olahraga, tentunya harus kita berikan ruang dan waktu
mulai dari jam pertama sampai dengan jam keempat atau sebelum istirahat, terutama untuk sekolah-sekolah yang tidak memiliki gedung olahraga, karena pada dasarnya dia akan dilaksanakan di luar ruangan. Nah, caranya adalah tinggal kita masuk pilih guru, kemudian kita cari guru yang mengajar bidang studi olahraga. Jadi di sini kita lihat dulu, di sini guru. Jadi kebetulan di sini ada atasnya Nyoman Hari Widodo. Kita lihat, di sini ada pelajaran. Kebetulan dia mengajar pendidikan jasmani. Nah, kita akan memberikan batasan mengajar, yaitu akan menempatkan bidang studi olahraga ini pada jam pertama sampai dengan jam keempat. Nah, caranya tinggal kita pilih gurunya, kemudian kita pilih sebelah kanan sini adalah waktu kosong. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita akan mencentang atau kita akan menghilangkan pemilihan waktu dari jam ke-5 sampai dengan jam ke-8 ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi saya tinggal klik saja di jam ke-5, sini hapus, ini klik, saya tutup. Oke. Nah, artinya adalah guru olahraga ini tidak akan mungkin ditempatkan mengajar pada jam ke-5 sampai dengan jam ke-8, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Nah, kemudian kenapa di sini juga harus kita centang X atau kita kali? Karena biasanya kalau di sekolah itu untuk hari Senin jam pertama kita laksanakan upacara. Jadi logikanya tidak mungkin ada seorang guru yang mengajar pada saat jam olahraga. Nah, secara otomatis sistem nanti tidak akan meletakkan kartu mata pelajaran di hari ini atau di jam ini. Nah, kalau kita lihat tadi jumlah dari jam Pak Nyoman ini sebanyak 24 jam. Nah, dalam menentukan batasan seperti ini, kita harus melihat dan mengkondisikan apakah 24 jam ini bisa diletakkan di kartu-kartu yang kita sudah buka atau waktu-waktu yang kita sudah buka. Nah, kita lihat di sini totalnya. Nah, di sini cuman 23. Jadi ini cuman 23 jam. Secara otomatis ya, ini nanti sistem akan menolak karena seharusnya jumlah jam yang dimasukkan adalah 24, tetapi tempat yang disiapkan hanya berjumlah 23. Secara otomatis nanti pada saat kita jalankan atau kita eksekusi untuk penentuan waktunya, sistemnya nanti tidak akan berjalan. Karena sekali lagi ada kelebihan 1 jam yang sistem tidak tahu akan ditempatkan di mana. Seperti itu. Nah, sebagai contoh kita akan lihat. Saya oke saja dulu. Kemudian saya tutup. Kemudian coba. Jadi kita coba eksekusi kembali tadi. Nah, di sini terlihat bahwa guru atas nama Nyoman Hari Widodo ini tidak akan dieksekusi. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa jumlah jam yang dimiliki adalah 24, sementara tempat yang disiapkan hanya 23. Oleh karena itu kita akan membuka beberapa waktu lagi supaya nanti sistemnya bisa jalan. Kita kembali klik guru, kemudian kita pilih kembali atas nama Nyoman Hari Widodo, kemudian waktu kosong. Nah, selanjutnya kita akan buka beberapa
tempat di sini. Saya akan mencoba untuk membuka semua jam kelima di luar dari hari Jumat. Sini akan saya buka, dan saya buka. Nah, secara otomatis kalau saya buka berarti sekarang kita memberikan ruang dan waktu sebanyak 28. Artinya ini akan ditempatkan sesuai dengan jumlah jam yang ada. Nah, teman-teman sekalian, harus juga diperhatikan bahwa biasanya dalam sekolah atau di lembaga pendidikan ada jam istirahat yang memotong dari jam keempat sampai dengan jam kelima. Nah, untuk pengaturan jadwal ini, kita membuat jam pertama sampai dengan jam ke-8 itu tidak memasukkan jam istirahat. Jadi misalkan bahwa istirahatnya itu berada pada jam ke-4 sampai dengan jam ke-5, nanti di sini secara otomatis materinya nanti atau bidang studinya nanti akan terpenggal. Jadi sekali lagi di sistem ini jam istirahatnya kita tidak masukkan. Nanti secara otomatis guru yang mengajar di jam ke-4, jam ke-5 itu nanti akan dipisahkan oleh istirahat. Seperti itu. Coba sekarang kita kembali ke sini. Jadi di sini sudah ada 24 tempat yang kita siapkan. Kemudian kita akan kembali eksekusi apakah bisa diterima atau tidak. Kita tutup. Kemudian kita kembali coba untuk tes. Oke. Yes. Oke. Nah, di sini secara otomatis tertulis tes data sukses. Artinya apa? Penempatan jumlah jam dengan waktu itu tidak ada masalah. Sip. Kita oke saja. Nah, di sini saya batalkan saja. Coba kita normal saja. Kita akan generalisasi. Kita lihat. Nah, di sini sudah ditempatkan kartu-kartu secara otomatis. Nah, dari sampel yang saya sebelumnya buat, ini secara otomatis akan diperbaharui lagi dengan penentuan kartu-kartu mata pelajaran yang lain. Artinya apa? Kita bisa membuat beberapa alternatif untuk menempatkan tempat jam mengajar buat teman-teman guru. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, selanjutnya seandainya masih ada beberapa permintaan yang dilakukan oleh teman-teman guru pada saat sebelum penyusunan, proses kerjanya pun kurang lebih mirip dengan yang saya buat sebelumnya. Yaitu misalkan di sini kita ambil contoh ya. Saya ambil contoh sini saya. Jadi kebetulan saya mengajarnya 12 jam mata pelajaran saja. Ya. Karena kebetulan diserai tugas tambahan. Jadi saya akan membatasi beberapa hari ke saya untuk tidak mengajar, atau dalam kata lain tidak ada proses kegiatan pembelajaran. Nah, caranya sama, tinggal saya pilih nama saya, kemudian setelah itu saya buka waktu kosong. Nah, di sini terlihat bahwa saya sudah membatasi hari Selasa. Di sini kita lihat teman-teman sekalian, di hari Selasa saya sudah membatasi untuk tidak melakukan kegiatan proses belajar mengajar di sini. Jadi mulai dari jam pertama sampai dengan jam ke-8 saya tidak akan mendapat jam mengajar. Kemudian begitu juga dengan hari Sabtu. Nah, ini gunanya untuk bisa memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain sebagai tugas tambahan, bisa jadi seperti piket atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, yang harus diperhatikan sekali lagi dalam menentukan jam kosong ini itu harus sesuai dengan banyaknya jumlah jam yang telah dibebankan kepada guru. Sebagai contoh di sini saya mengajar atau mengampu 12 jam
per minggu, maka waktu yang harus diberikan itu harus sama atau melebihi dari 12 jam itu. Kalau di sini kita lihat, saya buka 9, lebih dari 12 jam, 4, 7, 9, kemudian 14, kemudian ada 19 tempat ya, yang saya berikan kepada saya yang bisa ditempati nanti bidang studi saya. Jadi yaitu hari Senin sebanyak 4 jam dan seterusnya. Nah, ini harus menjadi perhatian teman-teman sekalian, karena sekali lagi kalau misalkan tidak sesuai, maka sistemnya pun tidak akan jalan. Contohnya seperti ini. Saya coba akan menghilangkan beberapa centang lagi di sini. Saya buang misalnya. Di sini ada 11 waktu saja yang saya buka. Kemudian saya oke. Kemudian coba kita eksekusi. Kita kembali tes. Nah, masalahnya tadi akan muncul yang sama. Pasti sistemnya akan menjawab bahwa dari 12 jam yang saya ampuh, ternyata waktu yang disediakan hanya 11. Seperti itu. Ya, jadi harus kita perbaiki masalah itu. Nah, keunggulan dari sistem ini, setiap permasalahan yang muncul, yang kita temui di jalan, atau dalam proses eksekusinya nanti akan digambarkan secara detail. Jadi kita bisa melihat secara langsung kira-kira letak-letak persoalan-persoalan yang nanti akan ditemui. Jadi coba kita perbaiki ini. Saya tutup. Saya kembali ke guru, kemudian saya akan buka lagi waktu-waktu tadi. Saya buka di sini. Oke. Jadi saya sudah buka beberapa jam, kemudian coba kita lanjutkan. Kita eksekusi kembali, tes. Yes. Oke, artinya apa? Dari semua bidang studi yang ada, sekali lagi terjadi kesesuaian antara banyaknya jam yang diampu oleh teman-teman guru dengan waktu yang diberikan. Oke, saya tutup saja. Nah, untuk selanjutnya teman-teman guru, jadi selanjutnya, karena kita sudah mengetes tadi antara kecocokan jumlah mengajar dengan tempat yang disiapkan, untuk melakukan verifikasinya tinggal kita verifikasi. Tinggal kita tes kembali. Kita buat jadwal barunya. Kemudian setelah itu kita bikin kembali start times generation. Jadi kondisinya tidak ada masalah. Kemudian kartu yang sudah ditempatkan sebanyak 53.522 cek. Nah, untuk selanjutnya kita di sini nanti bisa melihat hasil dari. Nah, di sini kita bisa melihat pilihan-pilihan untuk tampilan print preview yang bisa kita lihat. Sini coba saya pilih semua. Ini semua mata pelajaran akan dilihat. Kemudian kalau saya misalkan memilih guru, di sini yang akan dimunculkan adalah jam mengajar guru sesuai dengan kelas. Di sini AL ini adalah inisialnya. Di sini misalkan kayak saya BD, ini inisial dari nama saya. Kemudian saya akan mengajar di beberapa hari di luar dari waktu batasan hari yang kita sudah kosongkan.
Kemudian selanjutnya di sini pun ada ruang kelas yang kita ini kosong. Kenapa? Karena kemarin tutorial sebelumnya memang tidak masukkan. Ya, ini digunakan untuk sekolah-sekolah yang memiliki kelas sesuai dengan bidang studi masing-masing. Jadi misalkan sekolah itu memiliki untuk kelas matematika 1 dan seterusnya. Namun bagi sekolah-sekolah yang menggunakan nama kelas 10, IPA dan yang lain, maka ini tidak kita buat. Nah, kemudian coba kita cek untuk mata pelajaran. Di sini ada. Di sini di sebelah pojok kiri, di sini adalah mata pelajarannya. Kemudian di sini adalah inisial nama guru yang mengajar. Ya. Kemudian lesson grade. Ada lagi. Nah, teman-teman sekalian, kalau teman-teman sekalian menggunakan versi bukan trial, nanti akan banyak sekali pilihan di bawah sini. Jadi ini hanya ditampilkan beberapa item karena saya juga masih menggunakan times table ini dalam versi trial. Nah, jadi bedanya kalau versi trial di sini nanti akan ditutup. Sini akan ditutup. Nih. Di jadwal kelasnya nanti akan ditutup. Nah, untuk memunculkan ini nanti saya sarankan kepada teman-teman untuk bisa membeli aplikasi ini dalam bentuk aslinya sehingga nanti sudah tidak tertutup lagi. Seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian yang harus menjadi perhatian kita bahwa kadang dalam mengeksekusi itu kita harus mengkondisikan jumlah total jam dalam satu minggunya beserta dengan waktu-waktu per hari. Maksudnya gini teman-teman sekalian, mungkin sedikit kurang dipahami. Jadi maksudnya bahwa untuk hari Senin ini, karena kita sudah keluarkan 1 jam untuk upacara, maka kartu yang bisa disimpan di sini sebanyak 7. Ya, artinya kalau misalkan di sini kimia ada 3 jam, sini ada 3 jam, ya, maka secara otomatis nanti ada satu bidang studi yang harus memiliki pasangan 3 jam ini supaya dia bisa menjadi genap. Ya. Seperti itu. Nah, sekali lagi, jadi karena di sini kimia kita bikin 3 jam, ya, kita bikin 3 jam. Nah, sementara kalau kita lihat jumlah mata pelajaran, kita buka dulu mata pelajaran. Ya. Sorry, jadi sini ada, maksud saya jumlah kelas. Di sini jumlah kelasnya kan setiap minggu akan belajar sebanyak 44 jam. Nah, ini kan angka genap. Artinya apabila di sini ada bidang studi kita buat 3 jam, maka nanti kita harus bikin lagi satu bidang studi yang lain yang harus terdiri dari 1 jam supaya dia nanti pas sesuai bisa didudukkan di jam-jam ini. Jadi karena kita buat bidang studi kimia ini sebanyak 3 jam, maka nanti hitungannya ada beberapa bidang studi yang harus kita buat 1 jam untuk 1 kali pertemuan. Jadi contohnya di sini saya bikin BK yang tadinya 2 jam, nih, ya, supaya dia bisa kita sesuaikan dengan yang 3 jam ini, maka BK-nya ini akan kita bagi 2. Karena kenapa? Kalau misalkan BK-nya saya keluarkan dulu. Saya akan keluarkan BK-nya. Ya, sini saya keluarkan.
Nah, kalau BK-nya saya tidak buat dalam 2 jam, ini, maka kartu-kartu ini tidak akan bisa diletakkan dengan baik. Seperti itu. Makanya saya harus buat membagi beberapa bidang studi menjadi 2 kali pertemuan untuk menyesuaikan bidang studi yang memiliki jumlah jam 3 jam atau lebih. Nah, begitu juga dengan PJOK ya, supaya dia bisa sesuai ditempatkan. Nah, rekan-rekan sekalian, di samping seperti ini, apabila misalkan terjadi keinginan untuk penukaran dengan bidang studi lain, misalkan, ini pun bisa diubah secara manual. Jadi contohnya misalkan BK-nya saya mau pindah, saya pindahkan dulu. Saya tinggal klik di sini, pindahkan. Nah, saya misalkan mau pindahkan BK-nya ke hari Jumat ya, atau mungkin ke sini saya mau pindahkan ke hari Rabu. Jadi tadi yang 1 jam saya akan pindahkan ke hari Rabu. Saya tinggal klik di kelasnya, kemudian kita klik tahan saja, klik, kemudian saya simpan di hari Rabu. Nah, di sini ada keterangan bahwa ada benturan jam dengan bidang studi yang sama pada kelas 10 IPS 4. Nah, di sini kita lihat. Nah, kalau kita lihat di sini pun ada di bawah, bagian bawah ya. Di bagian bawah di sini ada bidang studi BK. Secara otomatis kita bisa menempatkan ini dengan catatan BK yang ada di kelas 10 IPA 4 akan dikeluarkan. Seperti itu. Kalau saya masukkan kembali, nanti yang di atas lagi yang akan dikeluarkan. Gitu. Oke, jadi sistem ini akan bekerja dan menolak materi yang dianggap memiliki guru yang sama pada saat jam yang sama, seperti itu. Ya. Jadi, nah, coba saya kembalikan di sini. Nah, ternyata tidak ada masalah atau tidak ada persoalan ditemui. Karena kenapa? Kalau kita lihat jam pertama hari Kamis ini, mulai dari kelas 10 ke bawah itu tidak ada terjadi tabrakan untuk bidang studi BK. Seperti itu. Begitu juga dengan di hari Sabtu. Nah, kembalikan. Ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini teman-teman bisa membuat dan menyusun kembali jadwal sesuai dengan kualitas yang ada di setiap sekolah. Nah, teman-teman sekalian, terakhir, kalau misalkan kita mau buat yang lebih mendekati taraf kesempurnaan, di sini tinggal kita buat kembali jadwal baru. Nah, yang kita pilih di sini adalah sangat besar. Nah, cuman ketika kita memilih sangat besar di sini, maka waktu yang akan dibutuhkan oleh aplikasi ini itu membutuhkan waktu yang agak lama, karena dia akan menempatkan di sangat besar. Kemudian saya coba memulai membuat penyusunannya. Oke, kita lihat. Nah, di sini kenapa sedikit agak cepat, karena saya sudah meletakkan kondisi-kondisi real kartu-kartu yang ada. Mungkin teman-teman nanti yang akan mencoba di rumah atau di sekolah akan menemukan masalah yang sedikit lebih kompleks lagi. Oke. Nah, selanjutnya adalah bagaimana
menghasilkan atau mencetak ini ya. Jadi dengan menggunakan beberapa aplikasi kita bisa men-screenshot kalau seandainya pada saat itu kita belum bisa menjadikan aplikasi ini menjadi bukan lagi trial. Jadi caranya, salah satu cara kita bisa men-screenshot ya. Kita screenshot dengan print screen. Kita tinggal pilih tombol print screen. Setelah itu tinggal kita copy ke Paint. Jadi mungkin untuk sementara sampai di sini dulu lanjutan pembelajaran penyusunan jadwal menggunakan aplikasi ASC Times Table. Mudah-mudahan dengan adanya aplikasi ini itu akan lebih mempermudah lagi kita dalam penyusunan penyusunan mata pelajaran. Dan tentunya sekali lagi jangan lupa like, share, dan komennya. Ketika mungkin nanti ada masukan atau mungkin ada kritikan atau mungkin ada kendala yang ditemui oleh rekan-rekan sekalian dalam penyusunan jadwal. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.